Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sehat RSA. Bertemu lagi dengan saya Putri Dianita di acara TikTok. Acaranya sudah lama, tapi kayaknya ini baru mulai lagi. Semoga ini merupakan acara yang ditunggu-tunggu ya. Tepuk tangan dulu. Baik, di sini penontonnya agak banyak, jadi agak grogi ya karena memulai lagi setelah setahun lamanya. Dan di sini jelas saya tidak sendiri. Di sini kita sambut langsung saja. Di sini ada Mbak Mutia. Selamat apa ya ini? Selamat datang. Selamat datang di acara TikTok Mbak Mutia. Ya. Gimana kabarnya? Baik banget. Baik, alhamdulillah. Mbak Mutia boleh diperkenalkan dirinya? Mbak Mutia ini sebagai apa di RSA? Halo Sobat Sehat RSA UGM. Nama saya Mutia. Saya adalah ahli gizi dari RSA UGM. Nah, Mbak Mutia ini adalah salah satu dari berapa Mbak ahli gizinya? Dari berapa ya? Banyak sekarang. Ya. Berapa belasan? Belasan ya. Jadi di RSA itu ada beberapa atau belasan ya ahli gizi. Dan Mbak Mutia ini jadi salah satu dari ahli gizi di RSA. Kita undang Mbak Mutia sebagai ahli gizi di sini. Yang jelas yang akan kita bahas pasti nggak jauh-jauh dari gizi ya Mbak ya. Betul. Nah, momennya ini adalah momen liburan. Ya. Liburan anak-anak sekolah yang udah mau 3 minggu ya. Kan liburan anak sekolah sekarang 3 minggu panjang ini udah mau masuk. Ya. Iya, enak banget ya, panjang sekali. Nah, ini kan sudah mau selesai nih liburannya. Kemarin kan anak-anak habis liburan. Pasti dari segi makanan beda ya. Ketika dia liburan sama ketika dia masuk sekolah itu kan pasti makanannya beda. Nah, Mbak, orang tua kan pasti berpikir ya pasti pengen tuh mencukupi kebutuhan gizi anaknya. Gimana ya Mbak caranya untuk mencukupi kebutuhan gizi di sekolah ataupun di rumah itu gimana? Apa sih yang perlu dipersiapkan sebenarnya gitu? Oke, sebelumnya emang kalau gizi itu apalagi sekarang ibaratnya kayak masa peralihan ya, bahkan dari libur ke sekarang masuk sekolah pasti bakal beda. Jadi sebelum gizi itu memang berperan penting ya dalam menunjang prestasi akademik siswa juga. Jadi yang perlu disiapkan oleh orang tua, apalagi fase anak usia sekolah ini tuh mereka butuh energi untuk metabolisme otak juga, untuk kinerja otak untuk mendukung prestasi akademiknya mereka juga. Kemudian untuk yang perlu disiapkan orang tua ya mungkin tentang kebiasaan makan iya benar, karena kan ngerubah ya dari di rumah sama orang tuanya ada yang ngawasin, ini di sekolah nggak ada. Nah itu jadi mungkin harus dibiasakan nih di rumah habitnya, jadi jadwal makannya harus tepat 3 kali makan, 3 kali makan dan juga bisa ditambah 2 kali selingan. Jadi kalau udah masuk waktunya makan harus makan. Jadi dari sarapan tuh nggak boleh telat nih. Kalau dari sarapan aja udah telat, maka nanti mundur lagi ya. Mundur terus jadi males lah. Bener. Iya benar. Tadi kan Mbak juga nyebutin ya, maksudnya kalau gizi itu kan mempengaruhi juga prestasinya, mempengaruhi juga konsentrasinya dalam belajar. Sebenarnya mempengaruhi apa sih Mbak gitu loh? Maksudnya dari asupan gizinya itu bisa mempengaruhi prestasinya gitu. Nah, jadi kalau anak usia sekolah ini kan kalau misalnya asupan gizi dari makanan mereka yang mereka konsumsi ini tidak tercukupi, maka dalam jangka panjang itu akan mempengaruhi metabolisme otak juga. Jadi nanti akan berpengaruh juga sama daya pikirnya, jadi turun, jadi rendah kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya gampangannya otak kita tuh kan butuh makanan juga gitu ya. Apalagi kalau di usia-usia sekolah lagi masa perkembangan. Pesat kan. Iya, tapi masalahnya anak-anak sekolah itu kebanyakan, memang nggak semua sih, tapi kebanyakan itu kan kayak males ya kalau mau sarapan. Kadang mau sarapan itu ininya aja lah, apa roti atau apa. Sebenarnya cukup nggak sih Mbak kalau roti kayak gitu? Sebenarnya roti itu bisa sebagai pengganti ya, pengganti karbohidrat, tapi juga harus dibarengi sama konsumsi kayak proteinnya sayur buah gitu. Kadang kan kalau udah roti sama selai katanya ya udahlah, anak-anak itu kan pasti maunya asal kenyang aja gitu loh. Nah ini Mbak, gimana cara orang tua kan kadang ya itu tadi ya kayak ibaratnya roti, taunya kan kalau udah makan roti ya udah yang penting kan kenyang, bisa dia nggak lapar gitu. Gimana buat orang tua biar tahu nih ini tuh udah cukup atau belum gitu gizinya gitu? Kayak jadi mungkin dari orang tua itu bisa menerapkan
isi piringku. Jadi di Indonesia ini ada isi piringku. Ada pedoman namanya isi piringku. Jadi isi piringku itu dalam piring itu sudah terdapat makronutrien dan juga mikronutrien. Nah, makronutrien itu ada karbohidrat, lemak, protein. Itu terus, yang makro. Kemudian mikronutrien ada vitamin, ada mineral juga. Kemudian dalam satu isi piringku itu untuk karbohidratnya porsinya sebanyak 2/3 piring. Karbohidrat 2/3. Kemudian untuk proteinnya, protein hewani, protein nabati itu sebesar 1/3 piring. 1/3 piring. Kemudian untuk sayurnya sebesar 2/3 piring. Kemudian untuk buahnya ada 1/3 piring. Oh, ada komposisinya ya. Jadi 2/3 karbohidratnya, 1/3 untuk proteinnya, 2/3 sayur. Nah, kalau anak-anak kan kebanyakan males makan sayur. Wujud sayurnya tuh udah dilihat aja kayak udah nggak suka nih gitu. Susah kan kalau anak-anak makan sayur. Itu gimana Mbak cara mensiasatinya ya Mbak? Kok mensiasati sih ya mungkin bisa dicari nih apa sayur yang paling disukai. Nanti gitu ya. Diolah sesuai kemauannya dia. Atau nggak disembunyiin gitu ya, maksudnya diolah jadi apa gitu ya. Bisa dicampur di tahu misalnya sayurnya. Oh iya, kayak di gizi ya. Iya, gizi kita kan kreatif tuh, ada bentuknya, kadang kita nggak tahu kalau itu ternyata tahu di dalamnya ada jamur, kadang ada wortel. Tapi kita nggak tahu, tiba-tiba udah lengkap aja wujudnya. Rasanya ternyata ada. Rasanya enak. Tapi gizi kita tuh termasuknya enak loh. Udah pernah nyobain belum? Tahu isi tahu di dalam tahu, kalau gitu tahu beranak bukan bakso beranak. Iya, kadang kan yang susah kayak gitu ya, karena sayuran untuk mencukupi porsinya gitu loh. Jadi bisa pengolahannya aja. Itu kalau untuk protein hewani atau protein nabati itu dalam satu penyajian ada atau gantian aja gitu nggak apa-apa? Diusahakan dalam satu penyajian ada 2 jenis. Oh, ada 2 jenis protein ya. Oke. Ini kan nyambung ke layanan gizi ya Mbak. Di rumah sakit kita, itu layanan gizi ada apa aja sih Mbak? Kalau yang pengen misalnya orang tua kan, aduh anakku susah nih makan gitu, bisa dibawa ke sini tuh, nanti bisa ada layanan apa aja sih kayak gitu? Oke, jadi untuk di gizi sendiri, kalau misalnya orang tua nih merasa anaknya kok susah makan, jadi pengen dapat pencerahan nih. Jadi bisa banget untuk konsultasi di ahli gizi kita. Untuk konsultasi gizi sendiri untuk anak-anak ada di Poli PK2 Parikesit 2. Di Poli Parikesit 2. Nanti bisa pendaftaran secara offline maupun online. Untuk pelayanannya di hari Senin sampai hari Kamis. Senin sampai Kamis. Jam 9 sampai jam 2 siang. Jam 9 sampai jam 2 siang, berarti di Poli Anak ya, Parikesit 2. Jadi bisa langsung ke sana, kalau ingin tanya-tanya, nanti ketemu sama ahli gizinya langsung, sudah terjadwal di sana ya Mbak? Terjadwal. Oke, nanti bisa dilihat langsung ya? Ke sana bisa daftar online juga kan? Di layanan RSA UGM online. Nanti bisa di sana untuk lihat jadwalnya pengen hari apa gitu. Semuanya ahli gizinya bagus-bagus dan komunikatif kok ya. Iya. Dijamin. Dijamin pokoknya. Terus Mbak, tadi kan setelah ini ya, maksudnya kan orang tua konsultasi ini tentang kebutuhan gizi anak. Nah, setelah orang tua itu tahu, gimana sih, apa yang bisa dilakuin gitu Mbak untuk memastikan bahwa kecukupan gizinya anaknya itu akan terpenuhi gitu? Jadi kalau setelah konsultasi nih udah dapat pencerahan lah, jadi bisa diterapkan di rumah. Jadi untuk tadi makannya 3 kali makan. Nah terus, itu mendisiplinkan itu ya. Mendisiplinkan juga, terus 2 kali selingan juga, terus menerapkan isi piringku tadi. Iya benar-benar. Terus kemudian juga sebisa mungkin ya Mbak dibatasi makanan instan atau makanan. Nah itu dia. Cepat saji lah ya. Cepat saji, mie. Iya betul. Mie instan terus junk apa ya, food jajan-jajan gitu. Sekarang kan apa-apa kan banyak kan sekarang, kayak sarapan. Sebenarnya kalau apa namanya kayak sereal kayak gitu-gitu tuh udah cukup belum Mbak? Kok sereal untuk sarapan sendiri gitu? Itu sebenarnya kurang cukup sih Mbak, karena masih harus kan, ditambah ya. Cuman kayak karbohidrat doang. Iya benar-benar. Jadi kalau misalnya itu memang tetap harus lengkap kayak tadi ya, lengkap. minimal seperti itu gitu ya. Sekali. Setidaknya dibiasakan untuk makan makanan kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya nih Mbak, kalau misalnya anak-anak suka jajan, gimana dong Mbak caranya biar ini loh, ayo kita tuh makan yang benar tuh kayak gini kan susah ya, maksudnya
apa ada nggak sih tips tersendiri gitu Mbak? Maksudnya untuk ya anak-anak yang suka makan makanan instan kayak gitu. Jadi untuk tipsnya sih orang tua bisa mungkin ya di awal minggu itu menyiapkan nih jadwalnya, jadwal dalam 1 minggu misalnya. Jadi kayak di jadwal ya. Jadwal bekalnya, jadwal hari ini apa, hari Selasa apa, dan seterusnya sampai akhir minggu. Jadi lebih efisien juga kan Mbak? Kayak meal plan gitu ya? Jadi hari ini apa, nanti siang apa, pagi apa gitu? Betul, jadi udah terencana dan nggak buang waktu untuk mikir juga kan. Kalau udah terencana gitu dan bisa di-prepare juga bahan-bahannya. Iya, besok kan tinggal sat gitu ya? Iya, udah ada planningnya, bahannya kan udah dibeli sekalian gitu kan? Sih. Cuman kan kadang ini ya agak susah juga ya menerapkan. Memang harus dibiasakan sih kayak kebiasaannya ya. Sih yang paling penting. Benar-benar. Nah di RSA itu kan kita punya layanan. Layanannya kita kan nggak cuman untuk orang sakit nih Mbak. Kita kan punya Nutri Hospita. Bisa nggak sih kalau misalnya ibu-ibu nih misalnya pengen memesankan, pengen nih untuk seminggu untuk bekal apa-apa gitu bisa? Bisa banget Mbak. Jadi caranya gimana Mbak? Untuk Nutri Hospita sendiri selain untuk catering diet dengan dengan pasien kebutuhan khusus gitu, bisa juga buat orang sehat atau misalkan anaknya udah males nih anti ribet lah pokoknya. Iya, males kan? Mau bekalin tapi bingung. Jadi boleh banget pesen ke Nutri Hospita. Misalkan tadi habis dari konsultasi nih, mau sekalian ya, nih, boleh banget. Kalau misalkan secara online pun juga bisa. Nanti bisa hubungi ke nomornya Nutri Hospita, kemudian nanti mengisi data diri, nanti akan di asesmen sama ahli gizinya. Kemudian setelah itu bisa melakukan pembayaran dan juga nanti diproduksi, kemudian pengantaran diantar langsung ya. Jadi nggak perlu datang ke sini kan? Betul banget. Gampang banget. Bisa diantar sampai ke depan sekolah. Oh gitu. Iya. Oh jadi itu bisa langsung ke sekolahnya. Jadi nanti setiap hari pun nggak apa-apa. Yang penting kita udah pesan di awal. Nanti menunya mau milih gitu bisa atau ada jadwalnya? Untuk menunya sih ada jadwalnya. Ada jadwalnya. Cuman bisa banget kok. Anak-anak kan picky eater ya. Iya benar. Bisa banget misalkan dia nggak suka ayam atau nggak suka ikan, nanti kita ganti ke protein yang lain atau sayurnya nggak suka yang ini yang itu, nanti bisa menyesuaikan juga. Nah apalagi udah dihitungkan jumlah kebutuhan kalorinya, kebutuhannya rata-rata anak-anak sekolah, misalnya anak SD atau TK itu kan kebutuhannya seberapa itu kan udah dihitungkan langsung sama ahli gizinya, udah dibikinin langsung, udah diantar ke sekolah, jadi ibu-ibu nggak perlu repot lagi. Jadi terjamin juga ya, tercukupi. Dan pasti higienis juga kan, karena kan pasti kalau dilihat sama ahli gizi kan udah dipilihkan bahan makanannya itu pasti bahan makanan yang berkualitas. Diolahnya juga udah. Benar gitu, iya. Terakhir nih Mbak, kira-kira ada ini nggak Mbak pesan buat ibu-ibu yang lagi anaknya udah mulai mau masuk sekolah, kira-kira untuk apa ya istilahnya mempersiapkan kebutuhan bekal anaknya ke sekolah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan? Untuk mungkin orang tua yang mau menyiapkan bekal untuk anaknya, dan seperti tadi ya tips and triknya, tadi menyiapkan meal plan-nya dari awal, terus juga utamakan kalau mau buat bekal itu yang bahan makanan yang utuh, dalam artian nggak yang cepat saji tadi, yang jadi makanan yang utuh itu real food ya, yang sekarang bahasanya lagi ngetrennya real food ya. Makanan yang benar-benar real, bukan makanan olahan ya. Kemudian juga biar anak lebih tertarik tuh kan sekarang udah banyak kan wadah-wadah yang lucu-lucu ya. Sekarang ada garpu yang ada bonekanya gitu kan. Zaman kita dulu nggak ada boro-boro kayak gitu. Bekal yang penting warna pink aja ya. Lucu ya. Sekarang udah ada garpu yang ada itu ya. Yang menarik ya intinya. Yang menarik, terus wadahnya juga dipilih yang bersih, yang pas. Ya intinya dipersiapkan yang itu tadi ya, meal plan-nya, yang jelas menunya, yang penting pilihan makanannya itu yang kita pilih yang paling bagus. Tapi kalau misalnya nggak sempet atau apa, ribet gitu kan, langsung aja telepon ke Nutri Hospita kan udah dimasakin, diantarin ke sekolah, nggak perlu mikir lagi dan udah pasti terjamin. Tinggal duduk manis. Betul, iya.
Nah, jadi untuk ibu-ibu yang sedang mempersiapkan anak-anaknya untuk ke sekolah, terutama untuk mempersiapkan gizi anak agar tetap tercukupi, tetap konsentrasi untuk belajar, bisa langsung konsultasi ke ahli gizi ataupun bisa juga pesan makanannya langsung ke sini. Jadi dari ibu-ibu tidak perlu khawatir untuk mempersiapkan itu semua. Tuh. Gitu. Terima kasih ya Mbak Mutia sudah meluangkan waktunya datang sama-sama. ke TikTok. Nanti kapan-kapan mampir lagi kalau misalnya kita ada membahas tentang gizi, mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Siap. Jadi terima kasih banyak. Sampai ketemu di kesempatan lainnya dengan narasumber yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.